Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi, dan selamat selamanya. Ya, perkenalkan nama saya Yogi Tribowo. Di sini saya sebagai instruktur dari Produktif TKJ. Nah, waktu itu saya sudah memberikan materi penjelasan tentang sistem informasi di pelajaran sistem komputer. Nah, hari ini pun kita akan membahas lagi nih tentang apa sih sistem komputer, lalu apa aja sih pengertian-pengertiannya, lalu juga ada perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Tetapi hari ini saya nggak sendiri nih ngejelasinnya. Saya dibantu rekan saya, dia mahasiswa, lagi magang juga di sini, dan orangnya ganteng, baik. Ya silakan ya, nanti kalau ada yang mau apa, mau nanya-nanya, silakan di kolom komentar nanti bisa. Oke, kita langsung saja buat nggak lama-lama. Silakan rekan masuk. Halo. Halo, halo. Ya, perkenalkan, ini siapa namanya? Saya Muhammad Rizky Novali. Nah, saya di sini sedang magang dari kampus. Nah, gitu. Oke, gitu. Ya, dan saya juga ingin memperkenalkan bahwa kita adalah duo Kiki, Rizky dan Shoki. Nah, itu ya. Maaf ya GJ ya, nggak apa-apa. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tadi seperti yang sudah saya bilang di awal. Nanti akan saya jelaskan, nanti juga akan dibantu oleh rekan saya. Ya. Mau dipanggil Bapak, Kakak, atau Om? Kakak aja. Kakak aja, Bapak katanya. Oke, Pak Rizky. Oke, ya. Nah, kita mulai dulu Ki ya, dari awal nih. Boleh. Ki, dulu pernah nggak diajar sistem komputer? Pernah. Pernah. Kelas berapa tuh? Sekitar kelas masih awal-awal, 10, semester 2. Itu kuliah? Itu waktu TKJ, SMK. Ah, SMK. Nah, berarti memang di SMK itu sistem komputer adalah salah satu mata pelajaran yang pokok ya, yang paling penting. Utama ya. Karena soalnya kita sering berinteraksi atau mungkin lebih berkaitannya kan nanti di dalam dunia kerja dan sebagainya yang nggak jauh sama komputer-komputer lagi gitu kan. Oke. Saya akan jelaskan dulu. Pertama, di sini ada yang namanya sistem komputer. Ada dua suku kata ya, sistem dan komputer. Oke, Kak Iki, tahu nggak nih sistem artinya apa tuh? Kalau tidak salah itu sistem komputer ya. Sistemnya dulu ya Kak Iki, biar mereka jelas dulu nih. Sekumpulan komponen yang saling terhubung agar bisa saling berjalan. Nah, Begitu mantap. kan? Ya betul, garis besarnya seperti itu ya. Jadi sistem itu adalah suatu kumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi di setiap komponen komputer khususnya ada berbagai macam komponen. Apa aja sih? Salah satu contohnya, kalau kalian yang tahu ya, kayak ada apa aja nih? Kayak misalkan power supply, ya ada RAM, mesin dan sebagainya banyak. Nah, itu nanti mungkin dijelasin sama Kakak Iki ya. Nah, itu mungkin gambaran umumnya. Kalau bisa dikasih contoh kayak gini lah. Ada CPU, ada CPU, Ya, CPU, ada keyboard, ada mouse, mouse-nya. nggak ada monitor. Nah, Gimana tuh kira-kira? apanya itu deh? Kalau misalkan kita nyalain nih komputernya, oke nyalain, ada CPU-nya, ada keyboardnya, ada mouse-nya, tapi nggak ada monitornya. Oh, berarti nanti tidak akan ada yang ditampilkan. Nah, berarti gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari sistem. Apabila salah satu komponennya itu nggak ada, berarti tidak akan bisa berjalan atau bisa berfungsi lah intinya kayak Tidak gitu. optimal. Nah, tidak optimal ya, benar. Lalu yang berikutnya nih ada tentang komputernya. Komputer. Oke, Kak Iki, komputer itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Atau Kak Iki bisa ngejelasin nggak ke ada yang di rumah nih, komputer itu apa gitu? Komputer itu ada perangkat yang digunakan untuk membantu manusia, membantu pekerjaan manusia. Membantu pekerjaan manusia. Ya. Jadi biar lebih efektif lagi gitu ya. Lebih Efisien ya. Oke. Nah, itu ya. Berarti memang komputer itu adalah suatu alat yang dibuat untuk membantu manusia dalam pengolahan, pemrosesan yang berupa data. Nah, seperti itu. Apalagi ada tambahan? Ya mungkin lebih ke data gitu ya. Untuk lebih intinya kayak gitu. Nah, dulu komputer itu lebih disematkan kepada profesi pekerjaan apa sih yang disebut dengan komputer tuh? Pekerjaan yang lebih seringnya berkaitan dengan orang yang menghitung itu disebut dengan komputer profesinya dulu tuh. Profesi komputer. Misalkan Iki nih dulu tukang ngitung ya, ngitung apa Ki? Itu sembako.
Tembakau. Nah, dulu Iki disebutnya komputer. Dulu ya, itu mungkin Kerjaannya komputer. pekerjaan komputer. Tukang hitung itu dulu pekerjaan komputer. Tapi berkembangnya zaman dan seterusnya, akhirnya komputer itu disematkan kepada alatnya, device-nya, alat bantunya, baru itu disebut dengan komputer. Tapi masih yang berkaitan dengan penghitungan ya, penghitungan itu disebut dengan komputer. Seperti itu. Udah paham Kakak Iki? Ya, kurang lebih. Nah, yang di rumah gimana nih? Udah bisa paham belum tentang tadi yang kita jelasin? Kalau misalkan belum atau ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa jawab di kolom komentar di bawah. Nanti dijawab sama Kakak Iki. Oke Ki, yang berikutnya nih, kita lanjut lagi ya. Ya. Kan tadi kita udah ngomongin nih masalah sistem, lalu juga komputer, ya, dan sebagainya. Nah, tadi saya udah bilang nih ke yang di rumah, bahwa nanti akan ada dijelasin ada apa aja sih komponen yang di dalam komputer tuh. Nah, saya tadi udah ngomong, nanti yang ngejelasinnya Kakak Iki gitu. Iya, harus Anda yang ngejelasin ya, mas saya lagi. Gitu ya, oke. Sekarang Kakak Iki bisa dikasih tahu nih buat ada yang di rumah apa aja sih di dalam komponennya, di dalam komputer tuh. Oh, boleh. Yang pertama ada casing. Casing. Komputer itu yang kotak. Itu ada berbagai macam bentuk. Tuh. Nah, lalu Bentuk Ki, bentuk kayak apa aja tuh? macam-macam, itu tergantung si pembuatnya. Membuatnya. Itu sekarang komputer itu casing itu bisa berbagai macam. Contohnya Ki? Misalnya ada yang berbentuk kayak bola gitu, Bola. atau di dalam sebuah meja. Jadi bukan berbentuk casing kotak itu. Oh, bukan kotak lagi ya? Ada yang sebuah kayak meja, pas ditarik itu ada komponen komputernya. Oh, ada gitu ya. Ada. Oh. Berarti seiring berkembangnya zaman, bentuk pun jadi ikutan berubah gitu ya. CPU juga berubah gitu kan ya. Bisa aja nanti monitor mungkin ya. Iya, bisa. Bisa aja kan ya. CPU-nya aja untuk casingnya aja berubah gitu, apalagi yang lainnya. Oke, Ki, silahkan lanjut gimana? Pertama untuk yang di dalam sebuah komputer saat dibuka itu pertama ada yang kotak besar, yang kotak. Nah, itu ada ya? banyak kabel. Yang itu namanya power supply. Nah, power supply itu berfungsi untuk apa? Ada yang tahu? Ayo, untuk apa? Power supply fungsinya buat apa? Hitungan nih. Oke, kalau nggak tahu gimana nih Kakak Iki? Penjelasan untuk apa sih power supply itu? Yang pertama untuk menyuplai daya berupa listrik ke dalam semua komponen yang ada di dalam komputer. Nah, itu berupa listrik AC, lalu nanti dikonversikan oleh power supply menjadi listrik DC. Nah, listrik AC itu listrik yang berlawanan arus. Nanti dikonversi menjadi listrik DC, yaitu listrik yang hanya memiliki satu arus. Nah, seperti itu. Jadi fungsi power supply itu lebih kepada kelistrikannya ya, untuk power supply itu. Oke deh, gimana nih? Ada yang ngerti nggak? Kalau nggak ngerti biasa ya. Apa Kak Iki? Di bawah ya. Nanti ada juga kita akan perlihatkan sih gimana bentuk power supply. Mungkin yang nanti tadi kayak PC-nya ya, casing itu kan. Berubahnya tuh gimana gitu. Oke, Kak Iki, next. Yang kedua itu ada motherboard. Motherboard itu yang kotak yang banyak komponen ya? IC resistor gitu. Motherboard. Nah, motherboard ini berfungsi seperti tulang belakang pada manusia. Nah, jadi untuk menghubungkan semua komponen, menghubungkannya. Kalau tadi power supply itu kan untuk dayanya. Nah, motherboard ini untuk menghubungkannya. Nah, di motherboard itu ada seperti CPU yang kecil, kotak chip gitu. Nah, itu sebagai kotak dari komputernya. Nah, jadi segala proses pengolahan data terjadinya di situ, di CPU. Artinya CPU itu singkatan dari Control Processing Unit. Nah, lalu dalam CPU itu ada dalam motherboard masih ada slot-slot lain, ada seperti slot RAM. Nah, RAM itu berfungsi sebagai untuk menyimpan memori cadangan. Memori apa tuh, Kak? Jadi memori cadangan itu jadi seperti misalnya kita kan menjalankan aplikasi. Aplikasi sebelum diolah oleh CPU akan lewat ke RAM dulu. Jadi sementara di RAM dulu. Nah, lalu ada baterai juga di dalam motherboard itu ada baterai CMOS. Nah, baterai itu berfungsi untuk mengatur BIOS. BIOS itu basic system, basic input output system. Nah, fungsinya itu untuk mengatur tanggal dan kalender. Nah, lalu setelah itu ada hardware. Apa? Hard disk. Harddisk. Nah, harddisk ini berfungsi untuk, ada yang tahu?
Nanti boleh ditanya kalau kurang mengerti. Nah, hard disk itu berfungsi untuk menyimpan data-data seperti sistem OS. Apa itu OS? Bentuk OS ya. Nah, OS itu apa, Ki? OS itu operasi sistem, operating system. Lalu seperti menyimpan dokumen, video, aplikasi atau game. Nah, hard disk itu sekarang ada tipe yang lain, namanya SSD. Itu singkatan dari solid state drive. Nah, itu perbedaannya hard disk dengan SSD, HDD dan SSD. Itu kalau HDD di dalamnya itu untuk menyimpan datanya masih kayak piringan. Kayak piringan. Oh, berarti kalau ada yang apa namanya hard disk yang suka ada di tengahnya ada yang bulatan itu, berarti itu piringannya itu kan ya? Kecil piringan. Betul. Untuk yang SSD itu tidak memakai piringan, tapi memakai seperti IC, komponen-komponen gitu. Nah, jadi untuk SSD ini lebih cepat untuk kecepatan menulis dan membacanya. Oh, gitu. Mungkin dari hard disk juga ada ini ya, Kak Iki ya. Jadi ada yang eksternal dan juga ada yang internal ya, seperti itu. Dan ada yang harus kalian pahamin ya. Terkait untuk hard disk, sebisa mungkin itu jangan dibongkar ya, nggak boleh dibuka-buka ya, memang karena aturannya seperti itu. Dan juga yang paling utama, hard disk itu tidak boleh terbanting-banting. Ya. Itu yang paling utama. Karena apa? Bisa menimbulkan yang nantinya bad sector, yang dimana seperti yang tadi Kak Iki bilang ya, bahwa nantinya dari si piringan yang di dalamnya itu yang bikin rusaknya tuh itu seperti itu. Ya kayak gitu. Nah itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi tentang beberapa hal terkait dengan komponen ya, atau mungkin pelajaran-pelajaran terkait dengan sistem komputer dan sebagainya, bisa langsung tulis di kolom komentar yang di bawah ya. Nanti bisa ke Kak Iki atau ke saya, nggak apa-apa, silahkan. Oke. Ada lagi Kak Iki yang mau disampaikan? Komponen-komponen udah. Sebenarnya untuk jual komponen sudah ya. Oke, mungkin untuk materi hari ini hanya sekian. Nanti kita lanjut lagi di minggu depan. Apakah nanti saya akan bersama rekan saya berduet lagi, duo Kiki, atau mungkin hanya saya atau hanya Kiki? Hanya Kiki, hanya Kiki. Ya, nanti itu kita lihat nanti lah. Biar saya kasih mystery quest dulu. Seperti itu. Oke, paling itu saja. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya Yoki, saya Rizky. Kita berdua duo Kiki. Ya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi.